Kita akan sama-sama membuka Roma 14 ayat yang ke-23. Roma 14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara, dalam hidup ada banyak pilihan yang kadang membingungkan. Ini boleh tidak? Ini salah atau tidak? Sebaiknya bagaimana? Alkitab sederhana mengatakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu missing the target. Jadi Tuhan pengennya kanan, kita ke kiri. Itu dosa. Tuhan maunya kita ke depan, kita ke belakang. Itu missing. Bahkan pengertian yang lebih dalam, kalau Bapak Ibu pernah saya ajarkan tentang baik, berkenan, sempurna. Di luar tiga hal itu adalah dosa. Ya. Minimal kita dapat yang baik. Alkitab berkata jangan serupa dengan dunia. Dari tiga target itu yang paling mirip dengan dunia itu baik. Ada yang berkenan dan yang paling ke tengah adalah sempurna. Jadi kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, itulah yang disebut iman. Hari-hari ini ada banyak orang bingung, saudara. Harusnya bagaimana? Kita harus bagaimana? Saya melihat ada orang yang ekstrim kanan, ada orang-orang yang ekstrim kiri. Itu bahasa istilah saja. Yang ekstrim kanan, saudara, begitu hati-hati luar biasa. Sampai ini ada sebuah peristiwa terjadi. Suami istri pun tidurnya pisah sudah. Ya, ini benar-benar kejadian. Makanya kemarin saya sempat guyonan di jangan-jangan ada mirip nih. Orang tua padahal anaknya masih ya nggak terlalu kecil sih memang. Anaknya sampai tersinggung. Kamu jangan dekat sama papa. Jangan dekat sama mama. Papa sama mama saja berjauhan. Jadi minimal 2 meter. Kalau mau apa-apa ya 2 meter. Saudara, ini bukan cerita konyol ya. Sebetulnya konyol tapi kejadian. Sampai ketakutannya begitu rupa, sampai seperti itu. Makanya saudara, sampai katanya mereka buat meja. Terpaksa buat meja sendiri. Jadi papanya makan di sini, mamanya makan di situ, anaknya makan di mana. Saya bilang mengerikan sekali juga. Tapi sebaliknya ada ekstrem kiri yang kebablasan, saudara, ngawur. Ya, saya pernah ke Jogja, supermarket sudah, waduh begitu penuh saya keluar. Loh, gak punya iman? Tidak. Justru saya gak mau ngawur. Ya ada orang yang ngawur, saudara. Saya gak takut. Saya punya Tuhan. Makanya kalau saudara, kalau streaming di tempat kami, orangnya sedikit, semua pakai masker. Penari pakai masker,
pemusik pakai masker. Sekarang duduknya, saudara, jangan kaget, 5 meter jaraknya. Jadi tempat 1.500 itu tinggal 22 kursi. Satu kali, saudara, pada waktu ada sebuah institusi agama tertentu minta izin ke kepolisian kalau tidak salah, terus mereka tunjukkan ini loh, seperti gereja. Jadi mereka streaming tapi gak ngawur. Saya bersyukur, saudara, dalam streaming pun kita jadi berkat. Ya, nah, saya nggak mau saudara jadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tapi kita melakukan dengan iman. Artinya apa sih yang Tuhan mau? Saudara, sebelum Januari, sebelum 1 Januari, sebelum melanda Jakarta banjir, sebelum bulan Februari, ya, Tuhan sudah bilang tadi, seperti katakan, aku memberikan kepadamu Mazmur 91 di tangan kiri. Tuhan bilang, pelajari sampai itu menjadi rema dan perkatakan tiap hari. Aku memberikan juga Yesaya 60 di tanganmu, kananmu. Pelajari, renungkan sampai itu merema dan perkatakan itu tiap hari. Saudara, itu jauh sebelum terjadi. Artinya apa? Tuhan tahu bakal akan terjadi seperti itu. Tuhan tahu bakal akan terjadi keadaan seperti itu. Maka pilihannya ada lain. Bagaimana yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Jangan berdasarkan takut. Jangan berdasarkan keberanian manusia. Salah. Kalau ketakutan, apa yang kau takuti itu akan menimpa. Keberanian manusia, Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sebetulnya ini tidak mudah. Harus melakukan dengan apa? Iman. Nah, apa itu iman? 1 Yohanes 5 ayat yang ke 4. Satu kali ada hamba Tuhan yang menyampaikan pesan itu, saudara. Tuhan bilang, ajari tentang iman. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena melalui peristiwa ini yang menyedihkan tuh iman banyak orang itu gugur. Kalau dikatakan iman itu gugur, bukan berarti saudara percaya Yesus dari tidak percaya, tidak. Dari yang hidup dengan iman, tidak hidup dengan iman lagi. Hidup dengan ketakutan, atau hidup dengan keberanian manusia. Itu missing the target. Itu yang disebut hidup tidak dengan iman. Itu yang disebut imannya gugur. Jadi iman gugur itu bermacam-macam. Yang iman gugur seperti tadi, biasanya apa-apa kata Tuhan, yang penting tanya Tuhan. Sekarang enggak. Oh ya, lihat dengan mata kok begini, harus begini dong. Kan kita punya otak, harus begini dong. Itu imannya gugur, saudara. Dia nggak sadar. Ada, kita berani, kita punya Tuhan. Tuhan nggak suruh. Seperti di Korea zaman dulu, Alkitab berkata, tuh orang berjalan tanpa di atas air Petrus bisa. Orang itu jalan, mati. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dengan iman. Dan apa itu iman? Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Apa? Iman kita, bukan iman. Iman kita. Artinya apa? Setiap orang punya pengalaman pribadi. Hubungan saudara dengan Tuhan
Saudara tanya, Tuhan jawab. Tuhan tanya, saudara jawab. Itu iman. Bukan iman orang lain. Bukan, orang teman saya bilang kok. Orang itu bilang kok. Jangan, saudara. Itu seperti Ayub. Alkitab berkata hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Sekarang aku melihat engkau. Itu iman, saudara. Ya, sebenarnya ayat sebelumnya bagus, ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintah. Jadi nomor 1, saudara menuruti perintah-perintahnya. Tiap hari Tuhan, kita pengen apa? Saya pergi, kita doa. Kalau Tuhan boleh, ya sudah kita pergi. Gak boleh, ya sudah gak pergi. Ini Bali, saudara. Berapa Bali sudah aman. Kasihan Pak, Bali gini-gini. Tadi kita banyak anak-anak, Ibu Linda jawab itu. Kita harus tanya Tuhan. Boleh atau tidak? Jujur, saudara, kita nggak mungkin berapa hari penuh pelayanan. Kita bisa relax, diberitahu ada hotel yang mahal jadi murah, waduh enak banget. Bukan salah, saudara. Semua harus menurut apa? Perintahnya. Alkitab berkata perintahnya tidak berat. Kalau orang merasa itu berat, berarti saudara tidak melakukan perintahnya. Yang sedang saudara lakukan adalah keinginanmu sendiri, pandanganmu sendiri, pikiranmu sendiri, prinsipmu sendiri. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebenaran itu sendiri. Ini hati-hati, saudara. Ini yang Alkitab berkata iman banyak orang akan gugur. Saya lihat itu. Orang sudah nggak tanya Tuhan lagi. Kondisi begini kok, ya harus begitu tuh. Tanya Tuhan. Kita punya hubungan, saudara. Kita bisa berbicara, Tuhan bisa dengar. Tuhan berbicara, kita harus bisa dengar. Iman seperti itu. Buat live streaming yang gimana? Saudara, ada yang ketakutan luar biasa. Di Jakarta memang PSBB ya, sama di Tegal. Itu peraturan yang benar itu tidak boleh 5 orang. Ini kebetulan, saudara, ada sesuatu jadi 6. Jadi ribut, saudara, pengungkap. Kan gak perlu. Mau yang satu mundur sebentar, tempatnya gede kok. Jauh lebih gede dari ini, saudara. Nah ini ketakutan yang, itu kan aturan pemerintah, 5, kita 6. Ribut. Nah, kalau itu orang hamil itu gimana? Berarti 7 dong. Waduh, saudara. Nah, ini pertentangan yang tidak bagus. Jadi semua yang dikerjakan itu apa yang dilihat mata, bukan apa kata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata tadi, segala sesuatu yang tidak lakukan dengan iman adalah dosa. Saudara nggak nyenengin hati Tuhan. Aku nurut pemerintah, ternyata tidak. Karena kau lakukannya bukan karena iman kok. Aku melakukan ini. Belum tentu Tuhan suka. Engkau tidak lakukan dengan iman. Dengan keberanian manusia. Ini tipis-tipis, saudara. Maka perlu banget sebuah pengertian. Dulu ada lagu bagus. Lagunya Sing praises unto God, sing praises. Sing praises unto God, sing praises. Terus sing praises with understanding. Kalau kita memuji Tuhan tidak dengan pengertian, Tuhan gak merasakan apa-apa. Jadi baik saudara live streaming, baik tidak live streaming, sudah lakukan dengan pengertian. Perintahnya gak berat. Kenapa ada banyak
banyak orang merasa hidup berat karena sudah tidak melakukan perintah. Kenapa? Kalau Tuhan memberi perintah, pasti Tuhan memberikan kemampuan. Waktu dulu Tuhan bilang sama saya, ampuni papa. Dia memberikan saya kekuatan untuk saya mengampuni. Ya, kalau kami live streaming, saudara, itu begitu pujian, sebelum pujian ya, jam 6 pagi itu exhaust fan sudah nyala. Pintu-pintu terbuka, jadi udara itu segar banget. Maka kami tinggi sekali. Pujian 45 menit biasanya, semua exhaust tetap nyala. Karena suaranya cukup banter ya, tapi tidak kalah sama pujian. Pada waktu saya boleh khotbah, tutup, semua orang sudah pakai masker, hanya saya tidak. Jadi sampai Pak Wakapolres yang datang di anak Tuhan, dia bilang, wah ini mah lebih dari sehat. Jadi enak sudah sehat tadi. Dia tunjukin kepada Kapolres, ada orang minta izin, ini loh, mau kamu nyontok gereja. Ya, ini kepercayaan tertentu, kamu nyontok gereja ini loh, lihat. Saya bilang, dia bilang, wah, dalam live streaming pun kita jadi berkat. Maka dari itu sudah kita pelajari. Ya, ayat 4. Whatever is born of God overcomes the world. Semua yang lahir, semua apa kata Tuhan, itu yang penting. Silahkan mengalahkan duniamu masing-masing. Dunia usaha, dunia apa saja. Saudara kalahkan. Kenapa? Lahirnya dari Allah. Yang penting apa kata Tuhan. Kami doa Tuhan, boleh nggak streaming begini? Tuhan ngajarin gini. Semua sudah langkah demi langkah. Membagi sembako kita tanya Tuhan. Ya Tuhan, kamu mau gimana? Oh, ini Pentakosta, gini. Ini adalah gelombang besar. Sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena lahirnya dari Allah. Saudara, nggak mungkin keadaan seperti ini tuh Tuhan tidak mengizinkan. Nanti minggu saya mau khotbahkan. Tuhan itu berjuang. Kalau sudah pelajari di bangsa Israel waktu di Mesir, Tuhan itu berjuang betul-betul. Berkali-kali berkata, ngomong sama Firaun, lepaskan umatku supaya umatku beribadah. Nanti ngomong lagi, beritahu supaya umatku beribadah. Berkali-kali sudah. Beribadah itu ada sesuatu yang menyuarakan hati Tuhan. Jadi memang keadaan seperti ini bukan dari Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa menikmati Goshen? Saya pernah ke Mesir, saudara. Ditunjukkan oleh local guide posisi Goshen yang terdekat dengan istana Firaun. Hanya 20 meter. Itu Sungai Nil batasnya. Sana adalah kerajaan Firaun, ini adalah tanah Goshen, 20 meter. Lalat pikat, gak bisa pindah. Itu luar biasanya Tuhan. Hujan es di sana, sini gak mungkin sudah 20 meter kok. Maka dari itu sudah tahu Goshenmu masing-masing. Apa itu Goshen? Yang lahir dari Tuhan. Banyak dari ini saudara. Ya, orang semua fokusnya berbeda-beda. Yang pertama fokus tentang penyakit. Kapan corona hilang? Tadi Jenny sama Joel juga. Ayo opa, ayo ikut ke Israel. Saya bilang, nanti opa ada corona. Sopo sih corona? Opa Denny nomor. Saudara, ada orang yang fokusnya ke situ. Tidak salah saudara, kita berdoa supaya sembuh. Ada yang fokusnya ekonomi, akibat dari corona ekonomi. Tapi tidak banyak orang yang fokusnya jiwa-jiwa. Tuhan izinkan semua terjadi, selalu ujungnya adalah jiwa. Kalau fokusnya corona itu baik,
fokusnya ekonomi itu berkenan, tapi fokusnya jiwa-jiwa adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau kita mencapai yang sempurna, otomatis berkenan dan baik kita alami. Kalau dari Tegal kita mau ke Cirebon, otomatis ada kota-kota kita lewati. Tidak usah kita kejar, kita akan alami. Itulah hidup dengan iman. Maka dari itu Tuhan sudah ngomong, sudah hati-hati. Banyak yang imannya gugur. Imannya gugur itu bukan yang terberat, yang tidak percaya Yesus itu bisa, sudah kecewa. Saya masukin ke grup besar. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara, saya bilang rohani, jiwa, garis keluarga, kesehatan, ekonomi. Paling banyak saudara mereka ngomong apa? Keuangan. Saya bilang, ya gimana Pak? Ekonomi saya sekarang begini. Saya bilang, kamu sudah datang ke Tuhan. Kamu sudah tanya Tuhan belum? Harus bagaimana? Ya enggak lah Pak. Lah itulah sudah. Imannya gugur karena tidak menggunakan iman, tapi menggunakan pikiran. Ini bahaya sekali sudah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sekali lagi jawab, iman kita, bukan iman orang lain. Bukan lo kata orang gini begitu, kata orang begitu. Kata Tuhan. Sekarang kita lihat contoh. Markus 12 ayat 33. Harus bagaimanakah kita kepada Tuhan? Markus 12 ayat 33. Alkitab berkata memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap apa? Pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelih. Saudara, inilah dasar dari iman, yaitu saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan. Hati itu roh, pengertian itu jiwa, kekuatan itu jasmani. Ini adalah iman. Tapi tidak cuma mengasihi Tuhan loh, juga mengasihi sesama manusia. Ada dua fokus saudara. Ada dua hal yang Tuhan mau. Kita mengasihi Tuhan dengan pengertian, mengasihi juga manusia. Itu lebih utama dari segala korban. Nah, yang jadi masalah saudara, bagaimana kita bisa mengasihi dua-duanya? Itu tidak mudah. Mengasihi Tuhan saja jujur sulit. Tuhan bilang kanan, kita mesti ke kiri. Tuhan bilang capai yang terbaik, kita berkenan. Itu miss saudara. Tapi missnya miss kecil ya. Missing the target yang kecil. Mengasihi Tuhan itu setengah mati saudara. Bagaimana caranya? Ya cuma satu. Hidup dalam kasih karunia. Tuhan ampuni, saya salah. Ampuni, saya miss. Saya ampuni Tuhan, saya nggak mampu. Cuma itu sudah. Gak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan sepenuh, gak bisa. Sudah. Jadi artinya apa? Yang lebih utama Tuhan. Kepada manusia juga sama. Coba sekarang kita mapping sudah. Saya lagi survei ke desa-desa. Sebenarnya survei ya, orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Sebenarnya dari gelombang besar, saya punya iman. Saya mengimani, mendukung. Ada dua hamba Tuhan, Chuck Pierce dan C.D. Jacob yang berkata 31 Mei adalah Pentakosta. Supaya Pentakosta yang dulu boleh terjadi bahkan lebih. Saya harus mendukung saudara. Saya enggak, nanti saudara, oh nanti 31 terjadi apa? Belum tentu. Kadang-kadang ada tanda kecil, tapi nanti itu seperti benih. Tuhan katakan, pada waktu kamu memberi sembako, engkau harus berkata ini adalah benih keselamatan. Setiap orang yang kita beri, ini benih keselamatan, benih keselamatan.
Saudara, sungguh-sungguh ajaib. Saya bilang, survei mapping. Karena saudara, ada banyak yang tumpang tindih. Ada yang kaya dikasih, ada yang nggak mampu tapi berkali-kali, ada yang tidak dikasih sama sekali. Itu nggak mudah. Kemarin saya di Purwokerto diberitahu ada orang sudah kasih, yang kan sudah, wah kok nggak adil, saya kok tidak. Waduh, mereka bingung. Padahal mereka sudah tanya kepada kelurahan, sudah RT, RW, siapa, berapa orang ini, ya diatur. Begitu dibagi, ganya kecil banget, yang lain teriak, oh nggak adil, saya nggak. Sudah miss. Ada orang yang bisa kecewa sama kita. Sulit saudara melakukan sepenuh hati, sepenuhnya tidak salah kepada manusia, sama Tuhan, nggak bisa. Kenapa Kristen itu lambangnya salib? Yang mana yang lebih panjang, vertikal atau horizontal? Yang vertikal, ini nomor satu. Bukan berarti yang horizontal tidak, tapi nomor satu sudah sulit sudah. Yang lebih penting itu sulit. Pertama ditulisnya mengasihi Tuhan dulu, bukan manusia. Mengasihi Tuhan dulu. Kita nggak bisa melakukan sempurna. Juga kepada manusia apalagi. Nah sekarang contoh. Matius 22 ayat 19. Tuhan ngomong begini, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk apa? Pajak ini. Ya, kalau sudah baca sebelumnya, ini lagi bicara tentang membayar pajak, boleh atau tidak, dan lain sebagainya. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Next. Ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, ini tulisannya gampang, prakteknya mudah nggak? Sulit. Ini lagi ngomong soal pajak loh saudara. Tuhan bilang, ayo bayar pajak. Orang bilang, oh, kita turut pemerintah dong. Saudara, kalau tidak melakukan dengan pajak dengan sungguh-sungguh, saudara tidak menurut pemerintah. Saya minggu lalu khotbah, pokoknya ada orang yang WA saya, Pak, saya tuh stres. Kenapa? Saya ini bergumul bolak-balik tentang pajak. Saya jujur, sudah jujur Pak. Sudah jujur tetap dikatakan tidak jujur. Apa yang harus saya buat Pak? Kan saya harus nurut sama pemerintah. Saya harus taat sama pemerintah. Saudara coba kita lihat berapa orang yang bisa jujur. Sulit juga. Ada seorang hamba Tuhan bagus banget. Dia ditanyain banyak orang, jadi dia tanya, Tuhan gimana nih ya? Orang jujur saja tetap kantor pajak tidak bisa percaya. Saudara, Tuhan tuh bilang, berapa yang kamu harus berikan pajak? Misalnya jumlahnya 10, itu harus jujur murni 10. Tapi karena kondisi ini, itu dan sebagainya, dia hanya bisa berikan 8. Ini contoh saja ya dari perumpamaan. Nah yang 2 gimana? Kan 10. Yang 2 tidak boleh, Tuhan bilang kamu tidak boleh ambil. Itu jadi persembahan khusus. Kamu berikan ke gereja, kamu berikan buat pelayanan. Jadi betul-betul dia tidak menyentuh. Saya bilang, wah ini wise banget. Karena sulit sekali. Ini pergumulan orang nggak sedikit. Saudara. Makanya orang kalau ngomong kita turut taat pemerintah, coba saudara bisa. Sulit, tidak mudah, sangat tidak mudah. Tuhan ngomong apa loh? Kalau kamu tidak mengasihi manusia yang kelihatan, bagaimana mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan? Nah gimana coba? Makanya saya bilang jalannya cuma satu, hidup dalam kasih karunia. Yang penting tidak ngawur.
Wong pajak harus 10, bayarnya cuma 2, 8 dikemplang, ngawur saudara. Dia salah di hadapan Tuhan. Di hadapan pemerintah salah. Dia bilang, Pak, saya kalau jujur sudah jujur nih Pak, 10. Ini ditekan lagi, jadi saya bayarnya 13 Pak, 12. Lebih dari pajak, lebih dari kejujuran. Nah saya kerja bakti dong Pak. Saudara, orang kalau lagi ngobrol soal bisnis itu waduh, banyak ruwet. Jadi terpaksa saya ngomong 8. Lah ngomong jujur 10 bayarnya 13, bayangin. Jujur 10 bayarnya 13, akhirnya 13. Ini itu dan sebagainya. Jadi terpaksa dia ngomong 8. Betapa sulitnya. Maka hati-hati saudara. Kalau hidup saudara pakai cara Taurat, setan akan menuntut saudara dengan cara Taurat. Kalau hidup kita dengan kasih karunia, setan tidak bisa menuntut kita. Sebab kita minta ampun, maka darah Yesus menyucikan kita. Yang percaya katakan, itulah iman. Makanya hati-hati. Bagaimana harusnya kita? Kisah Rasul 5 ayat 29. Kisah Rasul 5 ayat 29. Kisah para Rasul pasal 5. Yel jangan tidur Yel. Lumah. Baca bersama saya 23. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada. Saudara, waktu itu rasul-rasul mengalami tekanan berat tuh. Peraturan pemerintah pada waktu itu, mereka tidak boleh memberitakan Injil. Itu aturan pemerintah keras kan. Dan mereka coba memberitakan Injil, tangkap loh, masuk penjara. Tapi Tuhannya suka tuh, gimana coba? Saya pernah saudara, saya gak cuman cerita, saya ngalami waktu ke China. Nanti saya jelasin. Sampai pendetanya berlutut, dia bilang, saya heran, baru 3 bulan yang lalu musyrik ketangkep, kok sekarang datang lagi. Loh, saya bilang, saya gak mau ngawur, saya minta tanda. Nanti saya jelasin. Nah ternyata saudara, vertikalnya tetap harus lebih panjang dari horizontal. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Makanya nomor 1, apa kata Tuhan. Tapi tidak ngawur. Itulah. Tuhan sudah bilang kok bakal terjadi begini. Belajar, imanmu jangan gugur. Artinya iman yang gugur tidak menggunakan otakmu, pandanganmu. Tapi yang penting apa kata Tuhan. Bagaimana di kota ini api rumah Tuhan itu tidak padam. Api rumah Allah tetap menyala. Pujian penyembahan tetap naik. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bukan kepada manusia tidak taat, tapi dikatakan apa? Lebih. Makanya nomor 1 saudara, apa kata Tuhan? Dan setelah itu kita minta kebijakan, gimana Tuhan caranya? Sempat saya gitu. Mau kebaktian minggu itu daftar dulu. Siapa yang mau kebaktian? Yang telat ya minggu depan. Daftar telat ya nanti minggu depan. Telat ya minggu depan lagi. Kita sudah masukin grup siapa yang mau. Supaya apa? Supaya kita lebih taat kepada Allah dan juga kepada manusia. Tapi lebih taatnya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan. Tahun 2006. Waktu itu kami beberapa hamba Tuhan disuruh Tuhan ke China. Pada waktu itu saudara, peraturan masih sangat keras.
Setiap orang ada di saudara mungkin tahu, ingat ya, itu ada form untuk mengisi membawa Alkitab atau tidak. Kalau saudara nggak jujur, itu hukumnya berat, dipenjara dan denda, dipenjara dan denda. Ini hukum China. Kita masuk ke China harus nurutin peraturan China. Tidak boleh menurut orang kita, oh Indonesia nggak apa-apa kok bawa Alkitab. Indonesia nggak apa-apa, China nggak boleh. Aturan pemerintah. Pada waktu kami doa, Tuhan bilang, bawa Alkitab. Coba gimana? Kita harus lebih taat siapa? Nanti Bapak Ibu. Loh itu pemerintah loh. Tuhan bilang, bawa. Maka saudara, hanya orang yang nurut sama Tuhan, yang tidak mau missing the target, kami bawa saudara. Luar biasa loh saudara. Di screening, di scan, tidak ada satu pun yang ketangkap. Pada waktu itu, hari-hari itu kita dengar, ini ketangkap, itu ketangkap. Oh ini kalau satu grup ketangkap, wah bayangin saudara, dendanya banyak, masuk penjara semua. Tapi Tuhan bawa. Padahal aturan pemerintah Cina, jangan bawa kita, harus berkata jujur. Coba gimana? Makanya saudara, ibadah itu Tuhan suka. Kalau saya dekat sama seseorang, nah nanti minggu saya jelasin lagi, ada yang tanya, loh Pak Hadi, kalau gitu Pak Hadi berarti deket banget ya sama saudara Pak Hadi yang di China. Enggak, saya enggak deket. Saya cuma tiap hari kirim renungan firman. Nanti dia pakai Google Translate, tanya, tapi saya nangkap maksudnya. Ini artinya apa? Yehova sama Yesus sama enggak? Ya, saudara sepupu saya begitu saudara. Hanya begitu saya enggak akrab. Tapi ada hubungan saudara, apalagi firman. Begitu WeChat saya mati, hilang, waduh saya gelisah. Itu manusia, apalagi Tuhan. Kalau dia tidak hubungan pribadi dengan saudara, imanmu meluntur. Engkau sudah mulai pakai otakmu, tidak pakai hati Tuhan, tidak tanya Tuhan. Tuhan itu kehilangan saudara. Ternyata saudara sepupu saya juga bingung. Nah mereka tidak ada yang lain. Anak saya Victor, Pak, aku punya teman orang Malaysia, ini bisa bahasa Mandarin. Ada nggak email? Email ada. Tapi mereka nggak pernah baca email, sudah setahun paling sekali. WeChat. Hanya WeChat. Waduh sudah gila. Nanti saya bingung saya jelasin. Ada yang tanya, wah kalau gitu Pak Hadi sudah lama banget ya, deket banget sama saudara sepupunya. Saya bilang saya bakal ketemu aja. Hanya bisa kok. Saya nggak bisa Mandarin, dia nggak bisa Indonesia. Kalau ngomong, oh ayam. Jangan juga. Saya waktu ke China kan ke rumah saudara adik saudara saya bawa gambar sapi pendek. Ya sulit saudara. Banyak orang keliru. Oh apa bapak berarti akrab banget ya? Sudah lama ya sudah ketemu. Enggak. Tapi ini prinsipnya saudara. Kita harus lebih taat kepada. Saudara waktu ke China ya, mau ngasih Alkitab saja tidak bisa gampang. Janjian saudara, ketemu di titik tertentu. Waktu dikasih, wah mereka berlutut. Waduh makasih. Saudara kalau pernah baca tuh di YouTube tuh ada tuh, orang China kalau terima Alkitab zaman dulu. Masih setahun yang lalu saya khotbah di sana saudara. Mereka sudah punya handphone, mereka sudah punya Alkitab masing-masing di handphonenya. Tetap gak mau pakai handphone tuh, tetap pakainya Alkitab. Kenapa? Buat mereka tuh lebih dari emas. Bayangin tahun 2006 kalau kita ke sana tidak membawa saudara. Mereka nyari Alkitab. Saya pernah khotbah waktu sama Bu Linda di Guangzhou. Satu Alkitab saudara, bacanya muter. Satu baca pindah sebelah. Satu Alkitab. Sedangkan kita Indonesia
punya Alkitab jarang dibaca. Sedihnya hati Tuhan. Ibadah salah satunya membaca Alkitab. Nah ini saudara, luar biasa. Begitu mereka nangis, waduh kita rasanya, oh Tuhan baru ngerti kenapa Tuhan berkata bahwa Alkitab. Nah itu melanggar pemerintah. Berat pelanggaran. Makanya hanya orang-orang yang nurut Tuhan yang berani. Enggak bisa. Kalau pakai otak, nggak jalan. Makanya itu missing the target. Tuhan maunya kanan, sulit maunya enggak, aku baliknya kiri. Monggo Tuhan berkata. Tapi engkau tidak menyenangkan hati. Terus kita ngawur. Bahwa Alkitab banyak. Terus tunjukin dia, ini Alkitab. Wah ya, kita masuk penjara. Nggak mau ngawur. Caranya gimana sudah? Itu tidak saya isi. Apakah kamu bawa Alkitab? Nggak tak isi. Kalau bawa Alkitab tidak, ternyata bawa dosanya banyak tuh, nggak tak isi. Aneh tuh, nggak ada yang jawab ini. Bawa apa enggak? Enggak tuh. Semua grup masuk semua. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur. Apapun yang lahir dari Allah mengalahkan duniamu masing-masing. Yang percaya katakan, itulah hidup Tuhan. Yohanes 1 ayat 17. Baca bersama saya 2-3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ada banyak orang sudah terima Yesus, tapi hidupnya dengan cara Taurat. Tidak pakai kasih karunia. Saudara jangan kaget, engkau akan dihukum dengan hukum Taurat. Hidup tidak dengan kasih karunia. Padahal Tuhan sudah membawa kasih karunia. Loh kasih karunia dia apa sih? Ngawur? Tidak. Segala sesuatu tanya Tuhan. Dan kepada manusia tanya kebijakannya di mana. Harus bagaimana. Saudara saya dulu ya berkali-kali paling sering. Kalau ke Jogja pulang mulai dari masuk Muntilan ke arah Secang. Waduh. Itu kalau sudah pernah tahu ya, truk bawa pasir dari Muntilan Merapi meletus itu semua truk tuh ngambil daerah kanan, ngambilnya kanan semua. Saudara tanya polisi, orang kalau balap itu boleh nggak dari kiri? Nggak boleh. Saya pernah berusaha menurut aturan, saya bertata zaman dulu, truknya minggir, lama banget minggir, depan ada truk lagi. Ternyata 5-6 truk jejeran sudah di kanan. Dan kalau saudara tidak balap dari kiri, sampai ke Temanggung bisa 5 jam. Ah, gimana coba? Bisa ngerti Bapak Ibu? Saya nggak bisa. Saya bilang balap dari kiri. Gak bisa nurut penuh. Coba saya mau tanya lah, orang yang bisa nurut penuh peraturan lalu lintas. Saya coba mau beritahu. Saya mau tanya. Itu nyoba saja tuh dari Jogja ke Temanggung. Saya mau cek siapa yang benar-benar taat. Gak bisa. Truknya tuh bawa pasirnya penuh, jalannya itu bisa 5-6 truk kanan semua. Nah kita balap dari kiri melanggar aturan pemerintah. Gimana saudara? Nah saya cerita lagi tadi. Pada waktu saya hampir ketangkap, jadi ketangkap tapi nggak jadi masuk penjara di China. Saya pernah cerita sama saudara. 3 bulan kemudian saya diundang di kota yang sama. Saya gemeter sudah. Saya aduh, itu peristiwa itu cukup menggoncangkan juga. Karena saya tuh ngomongnya nggak bentak-bentak sudah, tapi saya ditekan. Saya bilang, saya ngomongnya dengan hormat. Saya nggak tahan, saya mau kencing. Nggak boleh kencing. Kamu duduk di situ. 2 tentara saudara pakai senjata di kanan dan kiri. Saya sendiri. Saya bilang, saya ini bukan penjahat. Kencing aja nggak boleh. Saya tahu itu adalah tekanan di jiwa supaya saya kapok tidak ke
China khotbah lagi. Sudah tahu khotbah di China itu syaratnya harus apa? Harus mendapat surat resmi dari pemerintah China. Nah gimana caranya? Begitu dapat surat resmi, datang ke sana, khotbahnya harus soal kemanusiaan, tidak boleh tentang Tuhan. Maka ada pendeta siapa, Stephen Tong apa salah, sudah di blacklist, nggak boleh ke sana. Dapat surat, dia berangkat sana, dia ngomong, sudah kita bikin cinta Tuhan, beritakan Injil, blacklist. Nggak bisa ke sana. Nah gimana? Mau ibadah. Mereka udah, Musa, ini pendeta-pendeta kumpul, ayo Musa datang lagi. Saya bilang, aduh saya gimana ya? Jadi Tuhan memberi tanda, aku kasih kamu tanda. Kamu ngurus visa, saya ngurus visa. Saya bilang, Tuhan aku nangkep. Kalau saya harus buat surat pernyataan, kan pendeta harus buat sudah. Saya pendeta gini berjanji tidak akan khotbah. Dan itu diberikan kepada kedutaan China, baru saya dapat visa. Nah kalau saya menulis seperti itu, saya khotbah, saya salah. Betul-betul salah. Gimana caranya? Saya bilang, dari turunnya bilang, Pak Hadi, ini kedutaan minta surat pernyataan bahwa Bapak tidak khotbah. Waduh, percuma. Nah saya kesana nggak khotbah mau apa? Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, aku bisa merekayasa, aku berjuang. Saya bilang sama orangnya, tolong suratnya dipegang dulu. Nanti besok orangmu ke kedutaan, hadap. Kalau surat itu tidak diminta, jangan dikasih. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau jangan langsung disodorin. Kalau dia tanya, loh mana nih surat pernyataan pendeta Jakarta? Ya sudah kasih. Tapi saya ngomong, saya nggak bakal pergi. Ngerti ya Bapak? Saudara tahu, pada waktu orang itu ke kedutaan, surat ini nggak diminta. Saya bilang, wah, saya malah gemetar. Waduh, ini berarti saya mesti pergi. Saya pergi. Mendarat di kota yang sama. Dan pada waktu saya mendarat, saya dipisah sama Bu Linda. Saya dipisah sama Miles. Kebetulan dari Jawa, kamu sini. Saya diem-diem, kamu sini. Waduh, saya lihat ada orang yang diinterogasi, ada bule. Wah, saya lemes. Waduh, saya ini gak bisa masuk. Paling dideportasi pulang. Ya sudahlah, saya bilang Tuhan, aku mengucap syukur. Saya punya yang terburuk mengucap syukur. Pulang ya pulang. Saudara, ajaib, pada waktu sampai di tempat itu orangnya lihat saya bolak-balik. Saya suruh gini, suruh gini, suruh begini. Aneh sekali, punya lama banget, tapi nggak ngucap satu kata pun. Cuma suruh sini, suruh sini. Saya bilang, aduh Tuhan, kok rasanya nggak mungkin saya masuk. Apa yang terjadi? Pada waktu dia lihat semua, cepat dia kasih paspor. Saya masuk. Begitu saya ketemu pendetanya sudah, mereka begitu. Dia bilang, Musyih, pendeta di Cina saja tidak berani. Kenapa Musyih 3 bulan yang lalu ketangkap dan hari ini berani datang? Saya bilang, saya nggak mau ngawur. Saya ada penyertaan Tuhan. Saya tidak tulis surat. Maksud saya, surat yang menyatakan saya berjanji tidak khotbah tidak diberikan ke kedutaan. Ngerti Bapak Ibu? Kalau itu diminta, saya ngomong saya tidak mau datang. Bisa ngerti ya? Ini cara bagaimana kita taat Tuhan, taat kepada manusia. Jadi nggak ngawur. Kalau saya izinnya dapat dan suratnya keluar, saya tetap ke China, saya khotbah, saya kena. Waktu ketangkap, apakah saya buat surat? Tidak, sudah. Makanya aneh lah, saya bolak-balik lihat mujizat. Biasanya KTP itu pendeta mesti harus buat surat. Yang penting hidup apa kata Tuhan. Sudah akan kalahkan duniamu masing-masing. Hari ini saya mau ajak saudara, perjamuan kudus, ayo alami lagi dengan Tuhan. Alami Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan.
kasih karunia jangan dibuang. Jangan pakai cara hukum Taurat, tapi pakai kasih karunia. Saudara, ayat yang terakhir. Siap perjamuan kudus, pemain musik. Dalam segala situasi selalu Tuhan sediakan Goshen. Apa tuh Goshen? Goshen artinya approaching, drawing near, mendekat. Saudara harus punya sikap mendekat kepada Tuhan. Arti yang kedua ajaib, the best of the land. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita akan melihat, dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Hidupku adalah menggenapi firman-Mu. Nyanyikan pujian itu. Joela mana Joela? Joela mana Joela? Nyanyikan pujian itu. Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang sedang streaming, mari perjamuan kudus. Jangan tinggalkan iman. Hiduplah dengan iman. Jangan dengan pikiranmu sendiri, pengertianmu sendiri. Engkau sedang missing the target. Lebih baik hiduplah dalam kasih karunia, tidak dengan hukum Tauratmu masing-masing. Lakukan semua dengan pengertian, dengan kasih. Maka hidup kita akan nikmati perlindungan sesuai janjinya. Bukan hanya perlindungan, Yesaya 60 pasti terjadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bapak Ibu yang sudah terima bisa bangkit berdiri. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Biar kesempurnaan-Mu turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Jangan biarkan kami meninggalkan iman. Jangan iman kami gugur. Biar kami berjalan dalam kasih karunia, tapi kami tidak ngawur. Sehingga Tuhan, hari-hari ini kami melihat kemuliaan-Mu, lihat keajaiban-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, katakan, di dalamku, jadi putri kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, di kota kami di teman, saya sedih sekali. Setiap kami doling, saya mesti meminta ke 3 rumah sakit yang banyak orang kena COVID. Saya di situ pelan-pelan saya minta, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Saudara, Selasa ke depan lagi saya dengar bertambah banyak. Awalnya saya sedih, tapi kembali hidup saya harus dengan iman. Saya hadapkan ke Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan, bukankah seperti Fir'aun begini? Pada waktu Musa menghadap Fir'aun, meminta supaya pekerjaannya diringankan, supaya mereka bisa beribadah.
Ternyata saudara, jerami yang dulu disiapkan oleh Firaun, sekarang bangsa Israel harus mencarinya. Seolah-olah lebih berat. Tapi disitulah Tuhan sedang membuat skenario menurut maunya Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata dari nama-nama itu kita bisa datangi dan memberikan yang terbaik. Itu sangat mustahil. Bertahun-tahun kami menawarkan ke daerah itu pasar murah, pengobatan gratis. Mereka berkata, uang pun kami tidak butuh, apapun kami tidak mau. Tapi saudara, dengan kejadian ini ada orang-orang yang dikucilkan. Ayamnya ke tetangga saja dibunuh. Mereka berkata, ini bahaya, bisa kena COVID menular. Dan mereka tertekan. Pada waktu kami datang memberikan sembako, itu adalah benih-benih keselamatan. Mereka nangis. Dan ini hal luar biasa. Yesaya 60 sedang terjadi. Angkat roti dan anggur. Tuhan Yesus, ini adalah tubuh dan darah-Mu. Perjanjian yang tertinggi dalam hidup kami adalah tubuh dan darah Yesus. Kami harus lebih taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi nomor satu kepada Tuhan, lebih taat daripada manusia. Kami makan dan minum, biar kasih-Mu mengalir kembali. Dan kami memilih hidup dalam kasih karunia, tidak dengan Taurat. Kalau kami hidup dengan Taurat, kami akan dituntut cara Taurat. Kami hidup dalam kasih karunia, kami menikmati anugerah Tuhan. Kami makan dan minum karena kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kuat, ucapan syukur saudara. Aku bisa memberkati Tuhan dengan ucapan syukur. Memberkati Tuhan dengan katakan terima kasih Tuhan. Semua yang Kau izinkan terjadi pasti baik. Pasti baik. Biar kami tidak mengandalkan pikiran kami, tidak mengandalkan perasaan kami, tapi mengandalkan Tuhan. Itulah iman hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, katakan, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Kau bersamaku, katakan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib. Biar firman-Mu tertanam di batin dan roh kami, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan, kami tidak hidup yang ngawur, tapi kami hidup dalam ketepatan. Tepat hati Tuhan, tidak miss, sehingga kami boleh nikmati perlindungan yang ajaib. Kita mau katakan Yesaya 60 saudara. Kita mau perkatakan hari-hari ini kalau kami ibadah streaming, yang diperkatakan Yesaya 60 bersama-sama, Mazmur 91 yang diperkatakan di rumah masing-masing. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, keluarga kami percaya, Yesaya 60 terjadi. Kami sudah bangkit dan menjadi terang, sebab terang kami sudah datang, dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang kami, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kami. Kami mengangkat muka dan melihat ke sekeliling, mereka semua datang berimbun kepada kami. Anak-anak kami laki-laki datang dari jauh, dan anak kami perempuan digendong. Pada waktu ini kami heran melihat dan berseri-seri. Kami tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepada kami. Sejumlah besar unta sedang menutupi darah kami. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua sedang datang dari Sheba, sedang membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar sedang berhimpun kepada kami. Domba-domba jantan ibadah tersedia untuk ibadah kami. Semuanya sedang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan sedang menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Siapakah mereka yang melayang seperti awan, dengan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Kamilah orangnya. Sungguh Tuhan Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak kami laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allah kami, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Tuhan mengagungkan kami. Orang-orang asing sedang membangun tembok kami, dan raja-raja mereka sedang melayani kami. Sebab dalam murkanya Tuhan telah mengajar kami, namun Tuhan telah berkenan untuk mengasihani kami. Pintu-pintu gerbang kami sedang terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami, sedang raja-raja mereka digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kami sedang lenyap. Bangsa-bangsa itu dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon Sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, sedang dibawa bersama-sama kepada kami untuk mempersemarak tempat bait kudus Tuhan. Sebab Tuhan sedang memuliakan tempat kakinya berjejak. Anak-anak orang yang menindas kami sedang datang kepada kami dan tunduk, dan semua orang yang menista kami sujud menyembah telapak kaki kami. Mereka menyebutkan kami kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Sebagai ganti keadaan kami dahulu ketika kami ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang Tuhan sedang membuat kami menjadi kebanggaan abadi, menjadi kekirangan turun-temurun. Kami sedang menghisap susu bangsa-bangsa dan sedang meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka kami mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami dan penebus kami yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga Tuhan sedang membawa emas, sebagai ganti besi Tuhan sedang membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, sebagai ganti batu besi Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang kami pujian. Kami bagikan matahari tidak lagi memberi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami, dan Allah kami menjadi keagungan kami. Stop sebentar. Yang tadi, ini kuncinya sudah. Bagi saudara dan saya yang hidup dalam kasih karunia, kita petunjuknya bukan dunia, bukan ciptaan Tuhan. Petunjuknya adalah Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Bukan matahari, bukan gelap, bukan bulan, tapi yang memberi terang adalah Tuhan Yesus. Tuhan menerangi. Saya bingung, kenapa kok nggak sembuh-sembuh, malah tambah banyak? Oh, nangkep aku. Tuhan lagi buat skenario. Biarin. Ini kesempatan kita bisa menyentuh banyak orang. Ngerti Bapak Ibu? Jangan pakai otak dan perasaan, tapi mengandalkan Tuhan. Next. Bagi kami sudah ada matahari yang tidak pernah terbenam dua kali, ya, bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan menjadi penerang abadi bagi kami, dan hari-hari perkabungan kami berakhir. Sebentar. Kenapa dua kali jejer? Tuhan serius. Kalau saudara tidak mengandalkan otakmu, tidak mengandalkan pikiranmu, hari-hari perkabungan saudara pasti berakhir. Kita akan lihat Yesaya 60 yang ajaib yang terjadi. Next. Penduduk kami semuanya orang-orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar, dan kami yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Amin, amin, amin.
Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati setiap saudara kami dengan berkat yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu diberkati. Terima kasih Pak Petrus Hadi yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sesuatu yang baru, yang ilahi kita terima malam hari ini, amin. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mengikuti live streaming sore hari ini, nanti bisa Bapak Ibu bisa buka YouTube dan buka Galilea Revival Community, ya. Nah, nanti kita masukkan di YouTube Galilea Revival Community setiap hari Senin. Jadi silakan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan live streaming dan ingin lebih meresapi kebenaran firman Tuhan ini, silakan buka lagi, ya. Kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan yang dahsyat ini yang akan mengubah hidup kita. Amin. Dan juga nanti Bapak Ibu ada dicantumkan juga rekening dari GRC, Galilea Revival Community. Bagi Ibu, Bapak yang ingin mendukung pelayanan kami, mau transfer silakan. Ya, kami selama ini kami juga tidak berdiam, ya Bapak Ibu ya. Kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti tadi Pak Petrus tadi sampaikan. Kita mencoba menyentuh, menemui orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari Minggu kita membagikan 100 paket nasi bungkus kepada tukang-tukang beca, gelandangan, sebagainya, pemulung dan sebagainya ya. Setiap minggu kita lakukan. Dan juga kita akan ada program membagikan sembako bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung silakan ya. Baik dalam doa, tenaga maupun dalam bentuk uang silakan ya. Saya rasa itu saja pengumumannya. Kita tetap semangat ya, kita tetap semangat. Jangan biarkan api rumah Tuhan sampai padam dalam hidup kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti kembali Pak Petrus tadi akan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang no limit. Biar kami tidak melimit Engkau Tuhan, sehingga Engkau yang no limit bisa memberkati kami dengan cara apapun. Engkau Tuhan yang sangat ajaib. Buka hatimu, sudah angkat kedua tanganmu. Diberkatilah rohanimu, jiwamu, keluargamu, kesehatan tubuhmu, ekonomimu, dengan berkat yang no limit dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima dan percaya katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.